Wait, wait. Assalamualaikum Bu. Salam. Ada yang saya mau nanya beberapa hal tentang gizi. Kegunaan zat besi itu apa ya? Ada penjelasan terkait penggunaan PE atau bisa disebut dengan zat besi, yaitu kegunaan zat besi sebagai media transportasi bagi oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh, serta juga akan berfungsi sebagai katalis dalam proses perpindahan energi dari Pengertian Fe itu apa ya? Pengertian Fe yaitu zat besi atau suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Besi juga merupakan komponen dari hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah kembali oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh.
Kekurangan FE pada ibu hamil itu apa? Adapun kekurangan FE pada ibu hamil yaitu kekurangan nutrisi pada wanita hamil yang dapat dialami dari besarnya angka kesakitan dan kematian maternal. Peningkatan angka kesakitan dan kematian janin serta peningkatan resiko terjadinya penyakit atau bisa disebut dengan DDRF. Untuk kebutuhan dosis per hari, kebutuhan dosis FE per hari berapa? Adapun kebutuhan dosis per hari, ibu hamil memerlukan rata-rata 3,5 sampai 4 mg dosis per hari. Kebutuhan ini akan meningkat secara signifikan dalam trimester terakhir, yaitu dari rata-rata 2 sampai 2,5 mg per hari pada awal kehamilan menjadi 6,6 mg per kebutuhan atau dosis selama hamil, kebutuhan dosis pada kehamilan dengan jarak pada tanggal 2 sampai 6 2 mg sampai 6 mg menggunakan peningkatan nafas darah merah 200 sampai 370 mg untuk janin yang berkandung pada berat badannya 150 sampai 200 mg. Untuk kehamilan eksternal yaitu 30 sampai 170 mg untuk tali pusat dan plasenta 90 sampai 310 mg untuk mengantarkan darah yang hilang saat melahirkan. Dengan demikian kebutuhan total besi pada kehamilan berkisar antara 580 sampai 140 mg. Sedangkan satu tablet VE mengandung 6 mg VE dibutuhkan paling sedikit 90 tablet VE untuk memenuhi kebutuhan besi selama hamil sampai 42 minggu setelah melahirkan. Dengan banyak aktivitas darat dan olahraga ya Bu. Untuk waktu minum tablet FE nya, adapun waktu minum tablet FE pengobatan diminum 3 kali sehari di antara makan. Jadi pada waktu perut kosong bukan saat setelah makan, dan dapat menghambat penyerapan VE, asam lambung dan asam askorbat. Membantu penyerapan VE sehingga minum VE bisa diiringi dengan minum jus. Sedangkan teh harus dihindari karena menghambat penyerapan. Pengobatan ini diberikan setidaknya selama 6 bulan sampai cadangan VE kembali. Biasanya total waktu pengobatan sampai sekitar 8 bulan. waktu minum tablet FE nya kapan ya? Adapun tablet minumnya FE yaitu pemberian tablet besi lebih bisa ditoleransi jika dilakukan pada saat sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam, yaitu pemberian besi harus dibagi serta dilakukan dengan interval setidaknya 6 sampai 8 jam. Dan kemudian interval ini ditingkatkan hingga 12 atau 24 jam. Jika timbul efek samping, yaitu diminum air putih, air jeruk yang mengandung
Terima kasih sudah menghubungi saya. Siapa tahu kalau bisa besoknya ada kepentingan bisa datang sini lagi ya Bu. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Bu. Salam. Apakah ada yang Saya mau nanya beberapa tentang gizi. Kegunaan zat besi itu apa ya? Saya ada penjelasan terkait penggunaan PE atau bisa disebut dengan zat besi, yaitu kegunaan zat besi sebagai media transportasi bagi oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh, serta juga akan berfungsi sebagai katalis dalam proses perpindahan energi dari Pengertian Fe itu apa ya? Pengertian Fe yaitu zat besi atau suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Besi juga merupakan komponen dari hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah kembali oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh. Adapun Kurangan Fe pada hidung itu apa? Adapun kekurangan Fe pada hidung yaitu kekurangan zat besi pada wanita hamil yang dapat dialami dari besarnya angka kesakitan dan kematian materna. Peningkatan angka kesakitan dan kematian janin serta peningkatan resiko terjadinya penyakit atau bisa disebut dengan DDRF. Untuk kebutuhan dosis per hari berapa ya? Kebutuhan dosis Fe per hari berapa? Adapun kebutuhan dosis per hari, ibu hamil memerlukan rata-rata 3,5 sampai 4 mg zat besi per hari. Kebutuhan ini akan meningkat secara signifikan dalam trimester terakhir, yaitu dari rata-rata 2 sampai 2,5 mg per hari pada awal kehamilan menjadi 6,6 mg per hari. Kebutuhan atau dosis selama hamil? Kebutuhan selama hamil yaitu kebutuhan zat besi pada kehamilan dengan jarak pada tanggal 2 sampai 6 2 mg sampai 6 mg menggunakan pengenalan langsung darah merah 200 sampai 370 mg untuk janin yang tergantung pada berat badannya 150 sampai 200 mg. Untuk kehamilan eksternal yaitu 30 sampai 170 mg untuk tali pusat dan plasenta 90 sampai 310 mg untuk mengantarkan darah yang hilang saat melahirkan. Dengan demikian kebutuhan total zat besi pada kehamilan berkisar antara 180 sampai 134 mg. Sedangkan satu tablet Fe mengandung 6 mg Fe. Dibutuhkan paling sedikit 90 tablet Fe untuk memenuhi kebutuhan zat besi selama hamil sampai 42 minggu setelah melahirkan. Dengan banyak aktivitas jalan dan olahraga ya Bu. Untuk waktu minum tablet Fe nya? Adapun waktu minum tablet Fe yaitu
Pengobatan diminum 3 kali sehari di antara makan. Jadi pada waktu perut kosong, bukan saat setelah makan, dan dapat menghambat penyerapan VE, asam lambung dan asam urat. Membantu penyerapan VE, sehingga minum VE bisa diiringi dengan minum jus. Sedangkan teh harus dihindari karena menghambat penyerapan. Pengobatan ini diberikan setidaknya selama 6 bulan sampai cadangan VE kembali. Biasanya total waktu pengobatan sampai sekitar 8 bulan. Waktu minum tablet FE-nya kapan ya? Adapun tablet minumnya FE yaitu pemberian tablet defusi lebih bisa ditoleransi jika dilakukan pada saat sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam, yaitu pemberian defusi harus dibagi serta dilakukan dengan interval setidaknya 6-8 jam. Dan kemudian interval ini ditingkatkan hingga 12 atau 24 jam. Jika timbul efek samping, yaitu diminum air putih, air jeruk yang mengandung vitamin C untuk mempermudah penyerapan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak, sudah cukup. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menghubungi saya. Siapa tahu kalau bisa besoknya ada kepentingan bisa datang sini lagi ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah ada Baik, saya mau nanya apa sih itu HIV? Nah, HIV ada pun pengertian dari HIV atau imunodefisiensi atau virus adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS atau HIV. Adapun penyerangan salah satunya jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkalkan infeksi. Adapun AIDS adalah singkatan dari imunodefisiensi yang berarti kumpulan gejala atau sindrom akibat penilaian kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Apa sih penyebab HIV? Adapun penyebaran HIV atau AIDS adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Penderita infeksi HIV menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Pada tahap akhir penderitaan tidak bisa terlalu. Adapun tahap akhir pada penderitaan tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara bisa diawalinya dengan ya itu Apa sih tanda-tanda HIV? yang pertama yaitu gejala awal pada penyakit HIV atau penularan HIV awal terjadinya beberapa hari atau beberapa minggu setelah infeksi HIV. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja. Lalu hingga dengan sendirinya seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, demam, rasa lemah, dan lesu. Sendi-sendi pun terasa nyeri, nyeri tenggorokan. Adapun gejala kelanjutannya yaitu gejala-gejala ini menunjukkan suatu adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, yaitu demam,
berkepanjangan, penurunannya berat badan atau lebih dari 10% dalam waktu 3 hari. Kelemahan tubuh yang mengandung menurunkan aktivitas fisik sehari-hari, pembengkakan kelenjar di leher, lipat karku, dan ketiak di area atau mencekram terus-menerus tanpa sebab yang jelas, jatuh dan sakit napas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, kulit gatal, bercak-bercak merah kebiruan. Adapun terdapat gejala terakhir dari tanda HIV ini pada umumnya penderitaan AIDS akan meningkat dunia sekitar 2 tahun setelah AIDS ini muncul. Gejala AIDS yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, kanker kulit atau TBC, gangguan susunan saraf atau neonatal. Hubungan seksual dengan pengidap HIV. Bagaimana cara penularan dari HIV? Adapun selanjutnya yaitu cara penularan HIV atau AIDS. Yang pertama yaitu hubungan seksual dengan mengidap HIV atau AIDS, menghubungkan seksual secara vagina atau dengan oral dengan penderitaan HIV. Tanda penularan bisa menurunkan HIV. Selama hubungan seksual berlangsung, air mani, cairan vagina dan darah dapat mengenai selaput lendir vagina, penis, atau mulut, sehingga HIV yang terdapat dalam cairan tersebut dapat masuk ke aliran darah. Yang kedua yaitu ibu pada bayinya. Penurunan virus dari ibu hamil positif HIV kepada anaknya dapat terjadi pada 3 waktu yang berbeda, yaitu saat janin masih dalam kandungan melalui tali pusat, saat persalinan atau bayi terpapar cairan dari jalan lahir ibu, dan setelah bayi lahir melalui ASI, darah dan reproduksi darah tercampur HIV atau AIDS sangat cepat menularkan HIV karena virus langsung masuk ke pembuluh darah dan penyebaran ke seluruh tubuh. Ada selanjutnya yaitu alat-alat untuk menolong, yaitu alat tajam dan runcing seperti jarum, pisau, silet, membuat tato, memotong rambut tersebut bisa menularkan HIV, sebab alat tersebut mungkin dipakai tanpa disterilkan terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu menggunakan jarum suntik secara berlebihan, yaitu jarum suntik yang sudah digunakan di fasilitas kesehatan maupun yang digunakan oleh para penggunaan narkoba, yaitu injektif glucose atau IGU, sangat berpotensi menularkan HIV. Jarum suntik yang dipakai bergantian dapat berpotensi tinggi untuk menularkan HIV. HIV tidak menular dari mana? Adapun HIV tidak menular melalui air mata, keringat, air liur, atau ludah, air kencing. Selanjutnya peralatan makan bersama yaitu piring, sendok, gelas, pakaian, tangan. Adapun toilet yang sudah dipakai secara bersama-samaan ataupun menggunakan kolam renang yang sama, berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderitaan HIV atau AIDS, gigitan nyamuk, hubungan sosial yang lainnya.
Gimana cara mencegahnya? Adapun cara pencegahan dengan prinsip ABCD yaitu A. Abstinensi yaitu merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seorang yang belum menikah. Yang kedua yaitu be faithful yaitu merupakan suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya. Yang selanjutnya yaitu melakukan hubungan seksual. Yang selanjutnya yaitu kondom, melakukan hubungan seksual yang aman yaitu dengan menggunakan alat pelindung atau kondom. Yang selanjutnya konsepsi yaitu jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakaian narkoba. Yang terakhir yaitu safe environment, yaitu menghindari pemakaian alat atau bahan tidak steril. Bagaimana sih cara mengobatinya? Adapun cara pengobatan ini yaitu ada beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV, yaitu obat-obatan ini tidak membunuh virus, tetapi melambat pertumbuhan virus. HIV bisa mudah beradaptasi dan kebal terhadap suatu golongan ARV. Oleh karena itu, kombinasi golongan ARV akan diberikan pada penderita beberapa golongan ARV adalah selanjutnya jenis ARV ini akan bekerja dengan menghilangkan protein yang dibutuhkan virus HIV untuk penganggaran diri. MRCI yaitu golongan ARV ini menghambat perkembangan HIV di dalam sel tubuh. Protein ini akan menghilangkan jenis protein yang juga dibutuhkan HIV untuk memperbaiki diri. ARV jenis ini akan menghalangi HIV untuk memasuki sel-sel CD4. Selanjutnya, jenis ARV ini akan menggunakan integrasi protein yang digunakan HIV untuk memasukkan materi genetik ke dalam sel-sel CD4. Adapun pengobatan kombinasi ini lebih dikenal dengan nama terapi antiretroviran atau ARV. Biasanya pasien akan diberikan 3 golongan obat ARV. Kombinasi obat ARV yang diberikan berbeda-beda pada tiap-tiap orang. Jadi, jenis pengobatan ini bersifat pribadi atau bersifat. Bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan HIV di lingkungan sekolah atau kampus? Adapun cara pencegahan penanggulangan HIV yaitu jangan gunakan jarum bergantian seperti tadi. Contohnya pencegahan HIV yang harus kamu perhatikan adalah jangan gunakan jarum secara bergantian, hindari mengkonsumsi narkoba, khususnya narkoba suntik. Terus perhatikan luka yang terbuka, yaitu terutama jika luka terbuka akan bersentuhan atau terkena kontak dengan pasien HIV karena virus tersebut bisa menular melalui luka yang terbuka. Selanjutnya, lakukan vaksin. Pencegahan HIV bisa dilakukan dengan skala vaksin. Yang ketiga adalah melakukan vaksin hepatitis A dan hepatitis B, serta melakukan tes secara teratur sangat baik untuk melindungi diri dari HIV. Selanjutnya, pre-ekspor yaitu merupakan metode pencegahan HIV dengan cara mengkonsumsi antiretroviran bagi mereka yang berisiko tinggi tertukar HIV, yaitu merasa yang memiliki lebih dari satu pasangan seksual. Mami, pasangan
dengan HIV positif menggunakan jarum suntik yang beresiko dalam 6 bulan terakhir, atau mereka yang sering berhubungan seksual tanpa pengaman. Yang terakhir yaitu hindari atau jauhi seks bebas, melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan serta tidak menggunakan pengaman bisa meningkatkan resiko penularan virus HIV. Ini bebas di usia remaja atau anak di bawah umur rentan terhadap penyakit kutil kelamin, herpes dan juga HIV atau AIDS. Baik, terima kasih. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf ya Bu. Saya maafin. Ya, terima kasih.